Halo semuanya, balik lagi sama gue FreeSB aka Victor. Dan video kali ini gue akan ngebahas gimana pengalaman 1 bulan menggunakan device Lenovo Legion Go LLG atau banyak yang sekarang disebut juga dengan Lego. Dan ini pengalaman sangat subjektif dari apa yang gue rasain sebagai user yang menggunakan. um, Bukan menjadi patokan utama, tapi gue harap ini bisa jadi masukan ketika lo lagi mempertimbangkan ingin membeli device ini atau enggak. Oke, langsung aja yang pertama, gue ngerasa pengalaman pakai ini gue sangat enjoy banget. Perlu kalian ketahui, POV gue adalah orang yang pertama kali nyobain handheld PC, portable PC atau ya apa nih pengganti laptop inilah. Karena ini nggak terlalu pantas disebut dengan handheld gaming ya, karena dia berbasis Windows. Buat gue ini sangat-sangat oke banget. Gue orang yang cukup tinggi, badan gue cukup besar, tangan gue cukup besar, jadi gue rasa itu salah satu keuntungan gue menggunakan device sebesar ini. Layarnya sangat memuaskan ketika lu main game di layar ini, support sampai 2K ya kalau nggak salah. Walau nanti akan gue jelasin, gue nggak terlalu banyak main di resolusi tersebut, tapi layar sebesar ini itu sangat enjoyable banget ketika lu main. Banyak juga gue lihat di komunitas atau di forum-forum yang ngebahas, beberapa dari mereka ngembaliin ROG Ally atau Steam Deck OLED atau Steam Deck yang biasa karena udah kepincut banget sama layar ini. Dan menurut gue itu valid. Itu adalah salah satu poin yang sangat valid. Kualitas layarnya oke, walaupun ini kalau nggak salah masih IPS ya, belum OLED, tapi kualitas layarnya itu sangat bagus banget. Dan itu bisa lo enjoy sebagai device untuk gaming. Kemudian juga kalau lo mau browsing, lo mau YouTube, lo mau buat entertainment, itu bener-bener bagus. Gue pakai berapa kali ini untuk browsing, untuk buka YouTube juga, dan itu sangat-sangat bagus menurut gue. Untuk performanya, mainin sejauh ini semua game yang gue mainin lancar. Gue udah bikin juga video sebelumnya, gue cobain FC24, gue coba WWE 2K23, WWE ya, Smackdown, gue coba NBA pun lancar. Kemarin ini gue lagi banyak, gue mostly mainin game di sini itu Genshin Impact, Honkai Star Rail yang lumayan sering. Walaupun itu cross platform, tapi gue enjoy banget main di sini. Kemudian gue juga mainin Dead Must Die, itu game kayak game kecil gitu, game pixel yang gue juga enjoy di Steam. Kemudian Forza gue juga udah mainin di sini, Forza 4. Sayangnya Forza 5 gue udah install tapi gue belum coba. Itu juga sangat playable, sangat enjoy banget. Bukan playable doang ya, maksudnya enjoyable. Kalau lu playable kan ya bisa aja kita bisa dimainin tapi nggak enjoy. Tapi buat gue rata-rata semua game yang gue cobain itu enjoy. Kemudian emulator, gue main emulator game Pokemon, gue baru banget nyobain Animal Crossing di sini dan berjalan sangat-sangat mulus sekali. Ya tentu beberapa kita harus ngulik untuk ngedapetin game dan lain-lain. Gak akan gue share juga, tapi game emulation lancar. Pokemon tuh gue cobain kalau nggak salah Pokemon Sword and Shield. Gue belum mainin terlalu jauh, tapi so far gue mainin itu sangat lancar. Jadi itu yang bikin gue cukup happy. Game-game yang gue pengen mainin rata-rata hampir semuanya bisa. Perlu diketahui yang gue pegang di sini, LLG gue ini udah gue update versi yang terbaru untuk Lenovo Legion Space-nya, dan juga untuk driver AMD-nya itu yang latest yang kalian bisa dapetin di forum-forum. Ini yang akan juga gue bahas nanti mengenai forum dan juga sejauh apa kita harus ngulik. Kemudian fitur yang nggak pernah gue pakai, fitur FPS mode. Sejujurnya gue pernah nyobain 1 kali doang, dan gue rasa fitur itu bukan untuk gue, karena gue nggak main game FPS di sini. Gue nggak ngerasa enjoy juga, kayak agak ribet, tapi sangat menyenangkan punya opsi itu. Tapi gue nggak pernah pakai. Fitur seperti Nintendo Switch untuk ngecopot ini yang selalu gue pakai. Fitur males ini, fitur karena gue ngerasa main di device segede gini dalam jangka waktu yang cukup lama itu benar-benar berat dan nggak nyaman. Jadi mungkin 1 jam 2 jam max lu tuh udah mulai ngerasa nggak enak di grip, lu udah ngerasa berat, dan lu punya opsi untuk ngecopot itu yang gue tadinya pikir ya ini cuma gimmick seperti Nintendo Switch, tapi ternyata itu sangat powerful banget. Fitur itu sangat gue pakai banget.
dan gue bersyukur. Lebih parah lagi karena gue udah nemuin sebuah setup, gue bilangnya setup pasien. Ketika lu cari lazy pot di mana lu bisa taruh iPad ataupun dalam hal ini gue taruh layar Legion Go itu di kasur. Kalau kalian lihat di sini tuh, kalian lihat mana sini. Oke. Jadi layar gue akan gue taruh di situ dan gue sambil berbaring gue tinggal megang controllernya di tangan gue dan gue bisa main sambil baringan. Gue tahu ini fitur yang bikin kita makin males, tapi itu gue enjoy banget. Jadi gue bisa sambil nyantai. Agak berat memang layarnya, lu harus setting sedemikian rupa, tapi lu bisa main sambil tidur literally. Gue nggak punya Legion glasses, jadi ini cara terbaik yang gue bisa pakai. Gue taruh, udah lu mau farming Genshin malam-malam, exploration lancar aja. Lu mau gue mainin karir WWE My Rise gue di situ sambil main tanpa tangan lu harus stay di tempat kayak biasa. Lu bisa sambil ngapa-ngapain, lu bisa sambil nyantai, terserah lu, dan itu sangat membantu. Itu menurut gue itu deal breaker banget, dan itu gak bisa lu lakuin di device yang lainnya karena mereka gak punya fitur itu. Game-game berjalan dengan baik, emulator tadi gue udah bahas. Kemudian sebagai sharing yang pengen gue kasih tahu adalah, walaupun kita punya opsi untuk menggunakan resolution tadi ya, kita bisa Full HD, kita bisa juga di 2K, tapi gue mostly sekarang gue menemukan settingan paling pas buat gue itu adalah di HD atau di 1200 x 800 pixel. Jadi itu mode yang paling bawah untuk resolutionnya. Kenapa bang emang ya? Karena menggunakan resolusi yang lebih atas itu makan baterai lebih banyak. Walaupun gue sebelumnya bilang ya gue akan mostly main di colok, tapi kekurangannya ketika lu main sambil colok itu temperaturnya itu akan jauh lebih panas, terutama di bagian colokan ya udah pasti ya, karena powernya di situ. Dan gue ngerasa nggak nyaman, gue takutnya itu akan ngerusak battery health atau keawetan ke depannya, sehingga ya gue sebisa mungkin pengen menggunakannya dengan baterai. Kalau misalnya emang dia udah mulai off, udah mulai habis, baru gue colok. Nah ternyata dengan menggunakan settingan itu pasti kan banyak yang bilang ya sayang banget lu punya fitur itu tapi nggak bisa lu pakai. Sebenarnya akan bisa lu pakai ketika lu sambil colok, sehingga lu nggak terlalu khawatir tentang battery health lu. Tapi buat gue dan banyak orang di forum, kita udah punya cara lain, yaitu adalah dengan pakai yang HD resolutionnya, kemudian frame rate-nya pun kita limit di 60 Hz. Soon kalau nggak salah nih lagi mau diupdate, kalau next atau in the future itu bakal bisa kita atur FPS-nya, bisa kita limit, nggak harus di 60 atau di 144 doang, jadi bisa kita atur, dan itu akan jauh lebih baik untuk kita yang pengen tetap dapat FPS bagus tapi pengen juga baterai health-nya nggak terlalu boros. Nah ketika kita pakai di mode ini, di mode yang gue bilang tadi, kita di 60 FPS dan juga 1200 atau di Full HD, kita bisa nyalain FSR-nya. Gue lupa nih kepanjangannya apa. Pokoknya lu kalau di Legend Space-nya di quick menu-nya itu akan ada fitur untuk ngebantu lu untuk nge-upscale gambar. Jadi yang tadinya agak burik itu bisa dibantu upscale. Akan lebih bagus lagi ketika lu pakai di softwarenya itu. Kalau kalian pakai itu ada AMD Ryzen-nya untuk software si graphic drivernya. Di situ juga ada opsi untuk sharpening, itu juga gue nyalain. Dan yang paling baru, yang baru diupdate, kita bisa nyalain integer scaling. Integer scaling itu juga gue kurang terlalu tahu intinya, tapi itu untuk ngebantu nge-upscale juga gambar, sehingga lu main di resolusi HD pun itu gambarnya tetap crispy, tetap gue nggak tahu crispy, tetap bagus lah pokoknya, tetap apa ya, kelihatannya tuh tajam gitu. Dan itu menurut gue game changer banget. Lu bisa dapat gambar yang tetap bagus dengan battery health yang jauh lebih awet. Jadi itu tips yang menurut gue bagus banget. Beberapa orang banyak ngalamin kendala ketika dia udah update, kalau nggak salah itu harus ngupdate driver untuk dapetin opsi integer scalingnya. Tapi gue termasuk yang waktu habis update pun belum ada, sehingga gue harus cari video YouTube lagi untuk ya nyelesainnya. Oke. Beberapa minusnya, yang pertama tadi berat, masih berasa berat. Banyak orang yang gue kurang ngerti ya, mereka ngeluh nih, orang-orang luar negeri ya, ngeluh katanya edge-nya ini atau sisinya ini tajam. Ketika main rasanya nggak enak, tajam di tangan. Gue nggak ngerasa itu sejujurnya. Sejauh ini gue main ini apa tajamnya nggak ada, biasa aja.
cuman yang tadi aja ketika udah lama agak nggak nyaman, tapi nggak nyamannya tuh bukan karena tajam, nggak nyamannya tuh karena ya emang berat aja, emang kerasa berat ketika makin lama. Jadi itu buat gue nggak valid tajamnya itu. Kemudian ini kekurangan untuk banyak orang, tapi buat gue ini salah satu kelebihan, yaitu device ini nggak bisa kayak Steam Deck yang lu langsung mainin, lu download dan lu langsung bisa main. Enggak, device ini butuh ngulik. Itu yang harus kalian ketahui. Kalau kalian kaum yang malas ngulik, yang pengennya beli device langsung download game langsung main, ini bukan untuk kalian. Karena device ini perlu untuk lu eager untuk terus update di forumnya. Dan buat gue kenapa gue bilang itu kelebihan, karena gue ternyata enjoy proses itu. Gue enjoy ketika gue harus mantekin forum, gue ngeliat pengalaman dari community-nya Legend Go di Reddit, kemudian gue juga join di Discord-nya. Sebenarnya isinya mirip-mirip dan selalu update gitu. Jadi dan dari pihak Legend Go-nya ini si Ben Myers-nya kalau nggak salah ya namanya, dia selalu ngasih update pada kita yang menurut gue itu sangat transparan dan bikin kita excited. Apa yang kita keluhkan hari ini, kita tahu bahwa dia tuh udah punya jadwal ke depannya, dia mau benerin apa aja. Dan hopefully semuanya bisa tercapai walaupun dengan waktu. Tapi kita jadi, gua sih, bukan kita ya, gua ngerasa bagian dari growingnya si Legend Go ini. Dan gue enjoy banget proses itu. Jadi ketika ngulik-ngulik, orang-orang lain juga punya cara. Oh sementara kita kayak contohnya yang paling banyak dikeluhin dari Legend Go ini adalah Legend Space. Dan sejujurnya menurut gue emang bener, Legend Space itu agak-agak ampas, agak-agak sorry to say ya, gak pernah gue pakai Legend Space itu kecuali untuk settingsnya. Tapi UI-nya untuk lu ngebuka game gak pernah gue pakai. Bahkan sekarang ada opsinya untuk matiin Legend Space ketika startup, itu gue matiin. Dan gue akhirnya menggunakan Play Night, kalau kalian tahu. Itu bikin Legend, nih deh, gue sambil nyalain ya. Bikin Legend Space lu itu, bukan Legend Space, sorry, Legend Go lu ini running sesuatu yang mirip dengan handheld gaming yang itu ada kostumisasinya. Dan gue juga udah matiin lock screen-nya supaya dia langsung nyala kayak gini. Gue matiin semua logo-logonya supaya nggak ganggu. Dan Play Night-nya dalam startup akan langsung kelihatan. Jadi bentar lagi dia akan nongol. Dan Play Night ini fungsinya adalah ya untuk ngemudahin lo untuk running games. Jadi lo nggak perlu kayak di Windows lo nge-search satu-satu lagi. Nggak. Di Legend Space kita punya itu tapi agak kurang, experience-nya nggak lancar. Nah ini yang gue contohin. Ini Play Night. Dan ini banyak banget temanya. Di sini ada game-game lu semuanya, sekalipun game-game yang lu masukin nggak ada di sini, lu bisa add manual. Dan itu gampang banget. Ya tapi kan bang itu ngeberatin dikit ya, sama aja sebenarnya Legend Space juga ngeberatin. Dan ya udah, dengan begini lu ngerasa ya ini menjadi sebuah handheld yang lumayan seutuhnya seperti yang lu pengen gitu. Bukan Windows lagi. Ya walaupun tadi agak memakan proses waktu yang lumayan nggak lama-lama banget, tapi ya ada proses waktunya. Tapi itu jadi ya gue bersyukur aja ada Play Night ini ya, bikin lu tetap ngerasa ya udah ini handheld. Dan lu bisa kalau lu klik ini ada iniannya, nggak semua game ya, tapi dia langsung bisa running gitu. Jadi nggak ribet. Nah itu kalau lu kaum kalian yang kaum nggak suka ngulik, agak-agak kurang ngerti dengan gua modding ya di beberapa kasus aja, tapi harusnya nggak modding. Ini udah jalan. Kemudian kayak gini gua nge-show gua pakai HW Info, HW Info apalah namanya, untuk di sini ngasih lihat FPS, walaupun udah ada dari Legionnya, tapi gua lebih nyaman pakai ini, ngasih lihat suhu. Dan juga di sini ada battery percentage, itu yang buat gue penting. Jadi gue pengen main ini tahu baterai gue, dan gue udah nemuin caranya. Lu download HW Info aja sama RTSS, itu bisa nanti lu iniin. Oke, dan semakin lama software update-nya juga udah makin bagus untuk si Legend Space-nya, walaupun ya belum sempurna tapi makin bagus. Yang latest itu ketika kita udah tadinya nih 2 tombol di atas ini kan, ini yang paling sering dikeluhin sama orang-orang yang adaptasi levelnya rendah. Mereka ngerasa di sini harusnya tombol start, di sini harusnya select ya kan, karena
Tadinya ini tombol Legion dan sekarang udah ada opsinya untuk nuker. Jadi yang dua yang tadinya start dan select di sini udah bisa lu tuker. Eh, ya ini kalau gue pencet nih akan jadi tombol Legion Space. Yang bawah Legion Space, yang atas ini, nah ini quick settingnya. Quick settingnya juga Legion dari tim gue nya baik banget. Mereka udah banyak update di sini. Sambil nunggu mapping controller yang lebih baik, di sini dia udah nyediain ini nih yang menurut gue lumayan penting. Ada Windows D atau untuk balik ke desktop, ada Alt F4 di sini. Jadi lu nggak usah nge-close agak ribet. Ada mute, ada task manager dan lain-lain. Screenshot juga udah ada di sini. Jadi ini yang gue happy, kelihatan bahwa ada progresnya, dan gue happy setiap hari ngecekin forum ada apa hari ini. Gue ngerti itu nggak buat semua orang, jadi itu akan menjadi kekurangan buat kalian yang malas, tapi ya itu yang bisa gue sampaikan. Kemudian kekurangannya lagi, gue masih ngerasa ketahanan baterainya itu masih berasa. Dengan mode yang tadi gue udah bilang pun, gue masih ngerasa kayak untuk game-game yang berat ya, itu lumayan cepet lah baterainya. Tapi untuk emulation itu menurut gue lumayan awet. Gue nggak tahu ya bener apa nggak, tapi perasaan gue main emulation tuh lumayan awet. Oke, jadi sampai situ untuk pembahasannya. Sekarang gue akan ngasih tahu beberapa hal yang gue nggak tahu ini pantas disebut tips atau enggak. Buat kalian yang mutusin untuk beli, ini adalah beberapa tips untuk kalian. Yang pertama, pastiin kalian pakai Play Night yang tadi ya. Kalau kalian pengen punya experience handheld yang oke banget, Play Night itu free, kalian bisa download, temanya banyak, bisa tema PS, bisa tema Nintendo Switch, dan banyak tema-tema lainnya yang menurut gue bagus banget. Kalau lu pengen punya experience seperti handheld, lu ada baiknya pakai Play Night. Tapi kalau lu agak males, lu bisa pakai Steam dengan Big Picture mode. Kalau kalian tahu, Steam itu ada Big Picture mode-nya. Jadi seolah-olah kayak udah kayak Steam Deck gitu ya, walaupun gue nggak tahu ya Steam Deck gimana. Tapi UI-nya udah lebih friendly untuk controller dan lain-lain. Kekurangannya yang kenapa gue nggak pakai sistem Big Picture itu ya, adalah karena non-Steam gamesnya. Non-Steam gamenya harus kita masukin satu-satu, lebih agak ribet. Sedangkan Play Night tuh dia beberapa game atau mostly yang sekarang gue pakai itu semuanya dia bisa langsung auto baca. Jadi gue nggak perlu add lagi satu-satu. Nah kalau untuk Steam gue agak males aja, gue harus masukin non-Steam gamenya satu-satu, sehingga itu kenapa gue pakai Play Night. Kemudian yang kedua, aksesoris yang menurut gue penting. Yang paling pertama adalah power bank, terutama kalau kalian yang benar-benar menggunakan Lego ini untuk bepergian. Menurut gue power bank itu sangat-sangat penting. Power bank yang gue pakai ini adalah, gue ngeliat review orang luar dan gue akhirnya memutuskan untuk beli power banknya dari Lenovo juga. Kenapa? Karena menurut review orang itu ya, gue nggak bisa, karena gue nggak ngetes juga. Menurut orang itu ini power bank yang nggak nipu. Ketika dites watt hour-nya, kemudian speed-nya, dia bener-bener ngetes yang pakai alat-alat yang engineering gitulah, ribet lah. Dan dari beberapa power bank yang di sana, gue juga lupa, ada lumayan banyak power bank yang kita udah kenal juga, tapi banyak yang ternyata nggak sesuai dengan klaim mereka di kotaknya atau yang di advertising. Dan ternyata yang ini yang oke. Gue nggak tahu, menurut dia sih dia nggak disponsor, tapi ya gue ngikutin, dan so far menurut gue ini lumayan bagus. Ini Lenovo power bank apa gitu. Ini yang sempat kemarin ada kasusnya banyak ditarik dari pasaran karena ada yang production gitu deh. Ada yang bisa membahayakan sampai kebakar, sampai bisa meledak. Tapi itu cuman produksi tahun berapa sampai di bulan berapa sampai berapa. Ini udah gue pastiin bukan itu, jadi ini aman. Dan ini juga gue kasih banyak velcro supaya bisa, kalau kalian lihat kemarin gue nge-velcroin SSD, nah sekarang gue nge-velcroin ini. Jadi biar supaya dia bisa nempel gini. Bang, tapi kan makin berat ya, emang. Tapi setidaknya ini nggak keteteran, nggak kemana-mana. Dan powerbank ini salah satu keunggulannya juga, dia udah punya built-in kabel. Tinggal dicabut, jadi lu nggak usah. Gue males ya bawa kabel lebih. Jadi ini udah enak, udah tinggal kabelnya ada di sini. Itu yang pertama, powerbank. Yang kedua ada screen protector, tapi sayangnya belum nyampe. Gue baru mesen. Gue lagi mesen screen protector juga. Awalnya emang masih agak susah ya karena ini produk baru, jadi belum banyak yang bikin. Tapi sekarang gue cek di Tokped udah ada.
Yang ketiga ada SSD. Ini kalau kalian yang males, walaupun gue pada akhirnya nyerah juga. Karena tadi gue pakai ini kan, untuk karena gue ngerasa ribet, aduh upgrade SSD, kemudian opsi untuk micro SD juga, ya ampun, speednya jauh banget gitu. Jadi gimana, akhirnya Legion gue ini akhirnya gue upgrade juga jadi 2 terabyte, sehingga semua game yang tadinya gue taruh di external SSD sekarang udah ada di sini semua. Kayak gue pengen main ini tanpa colok-colok gitu, di pikiran gue kayak gitu. Dan nih kalau kalian bisa lihat, nggak kelihatan, 1,86 terabyte. Ini udah banyak banget game tadi yang kalian lihat ya, emulation maupun Steam. Dan menurut gue worth nggak ya? Harga SSD lumayan mahal guys. Gue pakainya SSD yang 2230 pada akhirnya, karena yang 2242 susah banget nyarinya. Harganya kalau salah sekitar 2,5-an, 2,4, dan lu harus pakai tambahan apa sih adapternya. Kemudian lu juga harus beli apa sih namanya, lupa gitu namanya, yang buat SSD-nya tuh enclosure buat lu nge-cloning dulu. Jadi sebenarnya proses yang lagi-lagi ngeluarin budget lagi, tapi ya gue ngerasa worth it, tapi sebenarnya agak ngeluh juga. Tapi itu kalau lu males kayak gitu, udah ini jawabannya. Lebih males lagi pakai micro SD. Micro SD sayangnya harganya sama ini tuh beda-beda tipis. Ya keuntungan micro SD ya cuman dia lebih kecil aja, tapi speednya dia kalah. Dan running gamenya ya memang nggak sejauh itu ya, tapi menurut gue agak kurang worth it untuk micro SD. Jadi ini mereknya Crucial kalau kalian yang mau beli. Ini lumayan nggak terlalu berat amat, walaupun nggak seringan kelihatannya. Jadi SSD eksternal ini bisa kalian pakai untuk running games. Kemudian ada apa lagi? Ini enclosure-nya yang gue bilang. Ini untuk SSD lu masukin sini, lu cloning, baru lu balikin lagi. Repot. Dan pengalaman gue pengen ngerekam, tapi pengalaman gue ngebuka belakangnya untuk ngeganti SSD-nya tuh bener-bener kalau di YouTube gampang banget orang-orang lihat, tapi waktu kita lakuin, oh my god, lumayan gitu. Agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi udah nggak ada sih kayaknya untuk aksesoris sejauh ini itu. Oh sama ini tasnya, yang gue pakai ini masih tas Devaso yang agak kurang fit sebenarnya, masih muat, tapi ini kan ada buat separationnya nih, separatornya tuh buat si Legion Go nya. Nah separatornya ini kurang pas gitu, jadi ketika ini gue makainya tuh harus agak di extend, agak dikeluarin lagi supaya si analognya itu nggak nabrak, karena analog si Legion Go nya ini agak nabrak. Sebenarnya muat, tapi ini belum ideal. Ini beli di Tokped juga deh, Vaso 200 sekian ribu ya. Ini sebenarnya lumayan oke, tapi gue berharap kedepannya ada tas-tas yang lebih bagus lagi untuk si Legion Go. Oke. Itu apalagi nih, aksesoris bla bla bla. Upgrade SSD udah. Kalau pakai ini gimana ngecasnya bang? Kalau pakai ini gue rasa oke ngecasnya. Hampir sama dengan, karena ini outputnya 65 watt, hampir sama dengan ya lu ngecas dengan si chargernya sih. Kalau gue ngerasanya kayak gitu, tapi bisa aja salah. Tapi banyak keluhan orang nih, ketika main kok baterainya nggak naik. Harapan gue kan gue lagi main baterainya habis, jadi gue colok sambil gue main, baterainya penuh, bisa gue cabut lagi kayak pakai HP gitu ya. Nah ini yang banyak keluhan orang ini juga, dan sekarang udah di solve juga sama Lenovo. Jadi di BIOS-nya kalau kalian udah beli itu ada pilihannya kecepatan chargingnya sekarang. Dan gua pilihannya ada 3, ada slow, ada medium, ada fast. Dan gua taruh di medium karena ya gue pengen yang kayak tadi, tapi gue takut juga kalau misalnya terlalu cepet nanti umur baterainya nggak akan panjang. Tapi kalau di slow awalnya tuh kalau nggak salah defaultnya di slow, ketika lu taruh di slow itu lumayan lama, jadi ketika lu main bahkan kadang nggak, baterainya nggak nambah, malah ngurang gitu. Jadi ya itu lumayan nyebelin sih. Tapi sekarang udah ada jalan keluarnya, tapi nggak bisa lu harapin kayak fast charging zaman sekarang dimana lu sambil main HP-nya kemudian dia tetap naik dengan persentase yang gede. Menurut gue itu nggak bisa. Jadi di sini kayak gitu kelihatannya, bahkan kadang yang nge-stuck aja, jadi lu kayak baterai lu nggak
nambah dan baterai lu nggak ngurang, tapi lu tetap bisa main aja. Jadi itu yang gue rasain. Not a deal breaker, tapi itu tetap diupdate di BIOS-nya, jadi so far so good. Apa lagi nih? Bla 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 bla. Jangan lupa juga di BIOS bisa setting RAM-nya itu bisa disetting kalau nggak salah 6500 sama 6400 apa sama 7500. Ini kan defaultnya 7500 ya. Yang itu yang ngebedain dia sama Ally. Tapi lu bisa turunin RAM speed itu untuk dapetin battery health yang lebih panjang, dan juga lagi pula kayaknya dengan RAM yang lebih rendah itu pun performance-nya nggak jauh beda gitu untuk game-game yang lu mainin. Dan gue akhirnya memutuskan untuk pakai itu dan ngerubah VRAM-nya jadi 6 apa tuh 6 GB ya kalau nggak salah. Itu ada pilihannya 4, 6, 8 kalau nggak salah, 4, 6, 8. Dan kalau menurut artikel-artikel yang gue baca disaranin pakai 6 aja. Jadi banyak orang yang nyoba dikira ya karena 8 jadi lebih bagus, ternyata enggak. Jadi kita ambil di mediumnya di 6 dan gue so far runningnya sangat oke. Jadi itu udah lumayan lama, udah setengah jam ya. Video ini hampir setengah jam. Kesimpulannya menurut gue device ini adalah device yang sangat bagus dan gue sangat enjoy. Gue sangat look forward kepada update-update kedepannya. Itu yang paling gue senang dengan device ini. Device ini bukan untuk semua orang. Untuk lo yang tangannya kecil, untuk lo yang gak bisa megang sesuatu yang berat, ini jelas bukan untuk lo. Walaupun kalau lo masih ingin memutuskan untuk beli, lo masih bisa pakai mode, yaitu mode copot-copot yang asik itu dengan ada kickstandnya juga di belakang, sangat enjoyable. Tapi ini untuk di handheld, perbandingan lu sama Ally dan juga Steam Deck, gue rasa ini jauh lebih berat. Dan itu bisa deal breaker buat banyak orang. Tapi buat gue pribadi, ya gue enjoy punya kompatibilitasnya. Kompatibilitas? Punya opsi untuk main tuh bisa macam-macam gitu. Dan apalagi yang tadi gue bilang, menggunakan lazy pod itu gila, itu gokil sih. Dan apalagi ya, hopefully harapannya kedepannya banyak third party yang bikin aksesoris dan bikin optimization juga buat si Legion Space-nya, dan dari Lenovo-nya bisa update lebih bagus lagi untuk device ini. Karena sejauh ini gue perasaan hatinya kayak wah, device ini walaupun kita keluar duit lumayan ya, bukan lumayan, banyak gitu, 13,5 juta, hampir 14 juta untuk device ini, walaupun ada cashback dan lain-lain. Tapi apakah yang kita dapat sesuai? Yang menurut gue ini adalah experience yang beda dari laptop, beda dari PC. Banyak hal yang lu kulik di sini yang bikin lu enjoy dan lu update dan lu grow bersama community-nya. Itu aja. Jadi dari gue 1 bulan gue bersama Legion Go, semoga kedepannya, di bulan-bulan kedepannya experience-nya makin bagus, bukan makin jelek, amin. Dan video ini gue upload di hari terakhir 2023. Kita lihat apakah Legion Go di 2024 ini akan semakin gacor. Jadi semoga ini bisa jadi tambahan masukan buat kalian ya. Karena kalau lu lihat YouTuber luar, banyak yang gue balikin Legion Go gue, dan ternyata kenyataannya menurut gue nggak sejelek itu, bahkan menurut gue sangat positif. Itu aja, terima kasih semua yang udah nonton ya, nggak banyak lala lilinya, ini banyakan curhatnya, tapi semoga kalian terbantu. Terima kasih, peace out, I'm FreeSB, Happy New Year, and we'll see you next time. Peace.